Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini kita masuk pada topik pembelajaran, yang mana topik kali ini adalah topik akhir dari pembelajaran di mata kuliah CHOP, khususnya CHOP 4. Yang mana pada topik kali ini kita akan membahas terkait dengan manajemen gizi dalam situasi bencana. Karena jika kita berbicara terkait dengan manajemen gizi pada kebencanaan, maka kita perlu adanya pendekatan secara komprehensif. Karena pada prinsipnya, setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang memiliki hak untuk bebas, baik itu dari rasa lapar dan ketercukupan pangan. Perlu adanya standar minimum untuk ketahanan pangan bagi ketahanan gizi, serta ungkapan secara praktis terkait dengan hak ketercukupan dalam konteks kemanusiaan. Semuanya itu diatur dalam standar-standar yang diatur di dalam SPIR atau pedoman SPIR. Nah, terkait dengan prinsip kepercayaan, prinsip kewajiban, dan hak dan dinyatakan dalam piagam kemanusiaan tersebut. Yang mana hal ini termasuk hak untuk mendapatkan hidup secara lebih layak baik dari aspek gizi dan kesehatannya. Nah, dari itu kita membahas terkait dengan manajemen gizi pada kebencanaan berdasarkan pendekatan secara komprehensif. Tadi saya sudah sampaikan bahwa memahami pentingnya gizi dalam situasi darurat adalah sebagai salah satu kunci utama. Nah, hal tersebut yang harus diperhatikan adalah terkait dengan konsep penting dalam ketahanan pangan dan gizi. Karena setiap orang memiliki hak untuk bebas dari rasa lapar dan ketercukupan pangan tersebut. Karena dampak dari gizi itu berakibat secara menahun terhadap fungsi kognitif dari masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok. Karena kurang gizi mengurangi kemampuan pulih pasca krisis. Hal ini dapat mengurangi dari fungsi kognitif yang ada di masyarakat, serta mengurangi kemampuan dalam kekebalan metabolisme di tubuh itu terhadap suatu penyakit. Kalau kita berbicara terkait dengan bencana alam, pasti ada dua jenis bencana alam, baik itu bencana alam dan bencana non-alam. Kita bicara terkait dengan bencana alam adalah suatu bencana yang memang sumbernya berasal dari alam. Contohnya adalah terkait dengan banjir, gempa bumi. Dan kalau kita berbicara terkait dengan bencana non-alam adalah bencana yang timbul dari adanya ulah manusia, baik itu secara teknologi maupun sosial. Kalau kita berbicara terkait dengan bencana sosial, berarti itu adalah terkait dengan bencana yang berhubungan dengan konflik antara satu individu dengan individu lain, atau konflik terhadap satu kelompok ras dengan ras lainnya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan bencana teknologi, sebagai contoh adalah bencana yang terjadi akibat dari bencana alam itu sendiri. Contoh yang pernah terjadi pada kasus bencana nuklir di Fukushima di Jepang. Nah, yang harus diperhatikan saat terjadi bencana alam itu memiliki dampak yang sangat signifikan, baik itu dari ketersediaan pangan, akses pangannya menjadi terbatas, dan pemanfaatan dari gizi menurun. Ya, karena dampak terhadap gizi pada bencana itu berfokus pada aspek ketersediaan pangannya. Kita lihat bahwa infrastruktur akan terganggu, pendistribusian bahan makanan akan terganggu, itu menyebabkan dari timbulnya masalah lebih lanjut terkait dengan gizi itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan fase manajemen bencana, itu dibagi menjadi 3 tahap. Yaitu tahap pertama adalah tahap prabencana. Tahap ini mencakup terkait dengan pencegahan, adanya mitigasi. Kalau berbicara terkait dengan gizi masyarakat, yang harus dilakukan adalah terkait dengan pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai makanan pendamping ASI, atau pemberian makanan berbasis bayi dan anak. Kita harus perhatikan terlebih dahulu mana kelompok rentan dan tidak. Nah, selanjutnya, kedua adalah tahap tanggap bencana. Yang mana pada tahap tanggap bencana, itu berfokus pada saat kejadian berlangsung. Bencana diklasifikasikan secara umum, dibagi menjadi 2, yaitu baik itu secara dampak maupun dari cakupan bencana itu sendiri. Sistem yang umum dilakukan untuk mengklasifikasikan tahapan manajemen bencana
itu dilihat dari saat bencana itu terjadi dan saat sudah terjadi bencana dalam keadaan yang lebih stabil. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan tanggap bencana, fokusnya adalah upaya respons yang diberikan ketika bencana alam itu berlangsung. Bagaimana upaya penanganannya, pendistribusian makanannya, kita fokuskan pada tahapan tersebut. Sejumlah peristiwa terjadi selama respon awal terhadap bencana. Timbulnya kepanikan terhadap sumber bahan makanan, timbulnya permasalahan berupa panic buying bagi masyarakat untuk mendapatkan dari bahan makanan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pada fase respon tanggap bencana, kita harus memerhatikan terkait dengan 5 unsur, yaitu bagaimana aktivasi saat respon bencana itu terjadi, upaya pencarian dan penyelamatan terhadap korban jiwa, implementasi dari tanggap bencana yang sudah dicanangkan pada tahapan prabencana, dan koordinasi lintas sektoral. Ini menjadi salah satu hal yang penting karena di saat kejadian bencana, koordinasi lintas sektoral menjadi aspek untuk penghubung antara satu individu atau satu kelompok dengan kelompok lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari adanya tumpang tindih jabatan ketika bencana alam tersebut terjadi. Ya. Yang ketiga adalah tahap rehab rekonstruksi pada tahap bencana alam. Ini meliputi aspek dari pemeliharaan setelah terjadinya bencana alam. Kedua, terkait dengan rekonstruksi, baik itu dari sisi prasarana, sarana, dan psikologis masyarakat. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan manajemen bencana, pasti di dalamnya itu ada clustering. Clustering yang dicanangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdiri dari beberapa sektor, baik itu dari pendidikan, sarana prasarana, pemulihan dini, ekonomi, kesehatan, search and rescue, logistik, dan perlindungan terhadap pengungsian. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan ranah kesehatan, itu menjadi aspek dan tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan. Kalau kita berbicara terkait dengan klaster kesehatan, di sini ada beberapa klaster dan subklasternya. Klaster kesehatan itu didukung oleh beberapa tim, di mana diantaranya itu adalah terdiri dari tim logistik kesehatan yang bertugas untuk penyelenggaraan bahan makanan saat kejadian bencana, pengadaan, penyimpanan, serta pendistribusian bahan makanan ke warga terdampak. Nah, selain itu ada juga tim dari informasi yang bertugas untuk mengelola data dan informasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai pendistribusian informasi bagi surveillance gizi. Hal itu menunjukkan bahwa kita memiliki track record data-data yang berhubungan dengan gizi. Tujuannya adalah untuk merencanakan terkait dengan tindak lanjut yang harus dilakukan pada subklaster gizi. Nah, kalau di subklaster gizi itu bisa dilihat memiliki tugas untuk memastikan terkait dengan apa yang harus dilakukan dalam menanggulangi permasalahan gizi itu sendiri. Karena dampak dari bencana alam itu meliputi ancaman terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Jadi kita berfokus bukan hanya terhadap penghidupan, melainkan recovery dari penghidupan masyarakat yang mencakup dari mata pencaharian itu sendiri. Selanjutnya, kita berbicara terkait dengan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Hal ini menjadi salah satu hal yang penting dalam manajemen gizi. Karena dalam kerjasama tersebut ditujukan untuk meningkatkan adanya gizi masyarakat di dalam manajemen gizi itu sendiri. Nah, dalam kerjasama lintas sektoral ini, dengan koordinasi bukan hanya satu sektor, tetapi melibatkan berbagai sektoral. Ya, dengan koordinasi yang baik, program gizi itu bisa dilakukan lebih efektif dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Aspek pertama yang harus dilakukan adalah terkait dengan sektor yang terlibat, di mana sektor tersebut harus mencakup terkait dengan sektor kesehatan, pangan, air, sanitasi, dan perlindungan. Untuk kesehatan, kita menyediakan terkait dengan layanan kesehatan dan pemantauan dari status gizinya. Pangannya, memastikan akses terhadap makanan bergizi tersebut cukup. Air, mendukung lingkungan sehat agar tubuh dapat menyerap nutrisi dengan baik. Kenapa water and sanitasi itu menjadi sangat penting? Karena dalam kejadian bencana alam yang sudah pernah terjadi, khususnya di Haiti pada tahun 2010, menjelaskan bahwa
bencana alam yang terjadi saat itu menjadi lebih parah karena adanya kerusakan dari sanitasi dan higienitasnya, dan menyebabkan adanya penyakit baru yang muncul dan mewabah selama pengungsian itu berlangsung. Nah, selanjutnya, sektoral yang terlibat adalah gugus dari tugas gizi. Tujuannya adalah untuk mengelola, untuk mengkoordinasikan khusus untuk manajemen gizinya, mengawasi serta mengevaluasi terkait dengan program gizi yang ada di masyarakat, baik itu di tingkat lokal atau di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional. Tim ini memastikan bahwa semua sektor bekerja sama secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya, keterlibatan peran aktor. Di sini kalau kita berbicara keterlibatan peran aktor, berbicara juga terkait dengan kerjasama pentahelix yang melibatkan antara pemerintah, selanjutnya LSM atau NGO, swasta, dan masyarakat. Serta tidak dilupa untuk diaktifkan juga kerjasama dari aspek media untuk mendistribusikan informasi. Selanjutnya, advokasi gizi yang baik untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari publik. Karena kesadaran dari masyarakat dan dukungan publik itu sangat penting pada program gizi ini sendiri untuk berjalan secara optimal. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan terkait dengan perlibatan komunitas dengan adanya kaderisasi bagi satu masyarakat kepada masyarakat lain. Tujuannya apa? Karena kita tidak pernah tahu saat kejadian bencana alam itu terjadi, aspek mana yang menjadi kehilangan fungsinya. Jadi harus ada upaya advokasi dan kaderisasi terhadap penyampaian informasi dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, jika kita berbicara terkait dengan manajemen gizi, maka akan muncul permasalahan-permasalahan dari masalah gizi itu sendiri. Pentingnya dengan adanya manajemen gizi itu adalah untuk menyampaikan, untuk melakukan penanganan terhadap masalah-masalah gizi. Karena menurut Semeorek-Fon tahun 2019, dalam upaya manajemen gizi, itu menjadi 4 aspek inti yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemahaman resiko akibat bencana. Dengan kita memahami resiko akibat bencana, kita juga bisa melakukan analisa terhadap bahaya-bahaya yang timbul pasca bencana itu terjadi. Apa saja yang muncul, baik itu dari permasalahan gizi, serta permasalahan dari keadaan struktur alam itu sendiri. Nah, yang kedua, memperkuat koordinasi dan tata kelola. Dengan tujuan adalah untuk meminimalisir adanya resiko-resiko lain yang muncul dari bencana atau suatu konflik. Yang ketiga, respon cepat tanggap. Dengan melakukan respon cepat tanggap untuk mengurangi adanya resiko bencana lain yang akan muncul, serta bentuk penyelamatan dari masyarakat itu sendiri. Keempat, dengan upaya peningkatan respon cepat tersebut. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang lebih efektif dengan tujuan adalah untuk rekonstruksi kembali dalam pemulihan serta rehab rekonstruksi itu sendiri. Karena penentuan prioritas dalam penanganan masalah gizi dalam kondisi bencana dan konflik perlu ditetapkan dan memudahkan dalam penanganan masyarakat yang berdampak tinggal di penampungan. Terkait dengan penanganan gizi berdasarkan fase manajemen bencana, tadi sudah saya bahas bahwa penanganan gizi berdasarkan fasenya itu kita bagi menjadi 3, yaitu penanganan gizi pra-bencana, penanganan gizi tanggap bencana, dan penanganan gizi pasca bencana. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan penanganan gizi saat pra-bencana, maka yang harus kita lakukan adalah saat sebelum bencana itu terjadi. Kita menganalisa dan mengurangi resiko yang mungkin terjadi saat sebelum bencana alam itu terjadi. Seperti permasalahan gizi yang ada di masyarakat, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode surveillance gizi. Tujuannya untuk memetakan bahwa pada suatu wilayah sudah memiliki permasalahan yang terjadi. Dan hal itu dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan serupa timbul akibat dari bencana alam itu sendiri. Selanjutnya, penanganan gizinya berupa sosialisasi dan orientasi.
Tadi saya sudah sampaikan bahwa penyuluhan terkait dengan MPASI, terkait dengan PMBA atau pemberian makanan bayi dan anak, serta selain itu pendampingan bagi tenaga-tenaga kesehatan yang mungkin in charge kepada masyarakat saat terjadinya bencana alam. Perlu ada kaderisasi kepada masyarakat bagaimana yang harus dilakukan saat bencana alam itu terjadi. Selanjutnya, situasi pada potensi terjadi bencana. Itu ada pada saat tanggap bencana. Ya, dalam keadaan tertentu kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana pendistribusian bahan makanan yang cepat dan mudah untuk diolah. Tetapi dengan catatan tidak mengesampingkan dari aspek gizinya itu sendiri, seperti penyediaan buffer stok dari suplementasi makanan dan kaderisasi bagi masyarakat yang memang membutuhkan bagaimana cara pengelolaan makanan yang cepat dan efektif. Seperti itu. Perencanaan awal untuk energi digunakan dan disesuaikan dengan informasi yang tersedia pada sistem informasi yang sudah dirancang pada tahapan prabencana. Selain itu, kita fokus pada pasca bencana, karena saat penanganan gizi pada pasca bencana itu lebih berfokus terkait dengan penanganan pasca bencana terkait dengan regulasi, terkait dengan peraturan yang dilakukan yang harus dirancang saat penanggulangan bencana itu sendiri. Karena sudah mengetahui dari monitoring dan evaluasinya apa yang harus menjadi aspek perubahan di dalamnya. Selanjutnya, kita berbicara terkait dengan promosi kesehatan dan edukasi gizi. Beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi pesan kunci, metode edukasi, adaptasi budaya, dan peran masyarakat. Pesannya adalah memastikan bahwa setiap masyarakat mampu untuk cepat responsnya terhadap pemberian makanan bagi kelompok rentan, baik itu ibu hamil, baik itu balita, bayi, serta lansia. Itu harus diperhatikan terkait dengan pesannya. Selanjutnya metodenya. Metode edukasi, karena saat kejadian bencana alam, pasti sarana dan prasarana itu menjadi sulit untuk didapatkan. Maka dari itu, kita harus menentukan bagaimana metode yang baik dalam pemberian edukasi tersebut. Adaptasi budaya dari sisi penyampaian, baik itu dari aspek penyesuaian pesan yang dilakukan, itu apakah menyinggung dari satu kelompok atau tidak, serta bagaimana pola kebiasaan dari masyarakat. Dan yang keempat itu adalah peran masyarakat. Peran masyarakat ikut dilibatkan dalam proses pemberian edukasi dan kesehatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dan tokoh masyarakat yang memang memiliki andil itu bisa ikut serta. Karena prinsipnya pemberian edukasi itu bisa tersampaikan dengan baik jika ada feedback antara si pemberi edukasi dan penerima edukasi itu sendiri. Nah, dalam keadaan darurat, kita harus memerhatikan terkait dengan penilaian cepat gizi. Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, untuk menentukan tujuannya. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang sedang terjadi, termasuk permasalahan kurang gizi dan defisiensi gizi itu menjadi sangat penting. Kedua, indikator utama, memperhatikan terkait dengan status gizi anak dan prevalensi kejadian kurang gizi akut. Ya, beberapa yang harus diperhatikan dalam indikator kunci ini adalah meliputi status gizi anak yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan pengukuran antropometri lainnya, serta prevalensi dari kejadian kurang gizi akut yang mengukur tingkat kekurangan gizi parah pada populasi tertentu. 3. Metode penilaiannya. Metode penilaian itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting mengingat terkait dengan efektif dan efisiensinya. Ada 3 tahap yang bisa dilakukan atau 3 metode yang bisa digunakan adalah survei cepat, wawancara, observasi lapangan untuk mengetahui bagaimana keadaan konkret yang terjadi saat kejadian bencana alam itu. Yang keempat, memastikan tujuan sasaran dari penilaian gizi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penilaian ini dirancang untuk pemahaman tentang situasi dan kebutuhan saat ini, termasuk seberapa besar dampak yang terjadi dari bencana alam terhadap permasalahan gizi. Kedua, cara memenuhi kebutuhan tersebut, baik melalui intervensi secara langsung, seperti distribusi panganan bergizi, maupun kebijakan jangka panjang yang meningkatkan dari akses terhadap makanan sehat itu sendiri.
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan cepat gizi adalah mengumpulkan dan menganalisa informasi terhadap ketahanan pangan pada tahapan awal saat krisis. Kedua, menganalisa dampak dari ketahanan pangan. Apakah sumber dari bahan makanan itu terganggu atau terisolir? Ketiga, mengidentifikasi ragam respons dari darurat. Terus yang keempat adalah analisa ketersediaan sumber daya dan bagaimana cara memasak serta metodenya. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa analisa ketersediaan sumber daya ini menjadi sangat penting. Karena sumber bahan makannya apakah itu terganggu saat kejadian bencana alam. Dan tidak lupa untuk mengesampingkan jika berfokus pada pertolongan yang dilakukan oleh organisasi sosial terkait dengan aspek gizinya serta bagaimana metode pengolahan dari bahan makanan tersebut. Nah, terus langkahnya apa? Langkah dalam menangani permasalahan gizinya, langkah yang harus dilakukan adalah pertama, pelayanan gizi, pemberian makanan darurat untuk pengungsi sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Kedua, edukasi terkait dengan penyuluhan gizi. Edukasi gizi ini dilakukan baik itu secara individu atau kepada kelompok untuk menumbuhkan sikap positif dalam peningkatan permasalahan terkait dengan masalah gizi itu sendiri. Penyediaan tenaga gizi, tenaga khusus di bidang gizi untuk memastikan bahwa ada petugas kesehatan dan ahli gizi yang berperan untuk meningkatkan baik itu dari sisi kualitas pelayanan serta kualitas dari camp di pengungsian. Penyediaan bahan makanan, pemberian makanan bayi dan anak, pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi akut, gizi buruk, 7. Suplementasi gizi, dan 8. Dukungan gizi pada kelompok rentan. Nah, untuk penanganan dari kurang gizi, respon gizi adalah kunci dalam mengurangi kematian dan kesakitan pada penduduk terdampak. Namun demikian, mereka membutuhkan suatu pemahaman berupa kerumitan penyebab dari kurang gizi, yang mana suatu pendekatan multisektor penting untuk menangani semua penyebab dan interaksinya. Dilihat dari dua aspek, yaitu penanganan kurang gizi akut dan penanganan gizi buruk. Nah, dua program tersebut bisa dilihatkan sebagai salah satu rencana untuk menegakkan suatu program. Prioritas dari intervensi pada kondisi bencana, itu yang pertama adalah memprioritaskan terkait dengan makanan tambahan yang difokuskan pada balita dan ibu hamil serta menyusui. Tidak dikesampingkan untuk lansia dan orang yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Tata laksana dari gizi buruk, penanganan cepat sesuai dengan protokol kesehatan. Ketiga adalah suplementasi vitamin dan mineral, baik itu vitamin A dan zat besi untuk pencegahan anemia, serta promosi dari ASI eksklusif. Karena pemberian ASI eksklusif ini menjadi salah satu langkah yang tepat untuk bayi dan anak. Nah, dalam proses pengadaan dan distribusi makanan, kita harus menerapkan prinsip-prinsip penting. Yang pertama adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Yang kedua adalah tepat jumlah dan tepat mutu. Dan koordinasi antara pihak itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat terdistribusi atau tidak dialokasikan hanya pada kelompok tertentu, maka perlu ada monitoring dan evaluasi untuk pemberian dari distribusi panganan tersebut. Lanjutnya, selain itu, dari aspek logistik dan keamanan pangan, kita juga harus memperhatikan terkait dengan penyimpanan pangan yang higienis. Bagaimana cara pengelolaannya sehingga bisa meminimalisir terjadinya permasalahan kesehatan yang lain. Nah, serta penggunaan ransum bergizi dan difortifikasi untuk sebagai langkah yang dianjurkan. Nah, dari tadi kita berbicara terkait dengan kelompok rentan dan kebutuhan gizi khusus. Di sini ada balita yang memiliki resiko tinggi, baik itu kurang gizi dan infeksi, pada ibu hamil dan menyusui yang mana beresiko terhadap kebutuhan gizi dan meningkatkan kebutuhan gizi secara meningkatkan dengan signifikan. Lansia, masalah kesehatan kronis dan akses yang sulit karena keterbatasan fisiologisnya, serta penyandang disabilitas karena membutuhkan suatu kebutuhan khusus dan diskriminasi resiko dari berbagai pihak. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan penanganan gizi, tadi kita sudah berfokus pada kelompok rentan, di sini juga kita harus berfokus pada kelompok dewasa. Karena
Pada pemahaman nutrisi pada kelompok dewasa itu ada beberapa aspek yang ditinjau, seperti karakteristik dari usia dewasa, dan dilihat dari aspek biologis, psikologis, serta pedagogisnya yang menjadi tanggung jawab si orang dewasa tersebut. Karena kebutuhannya dari nutrisi itu didasari dari kelompok-kelompok usia tertentu, ya. Dan faktor yang mempengaruhi dari nutrisi orang dewasa, baik itu dari aspek fisiologis, aktivitas fisik, dan tingkat metabolisme dan faktor lingkungannya. Nah, terakhir, untuk sistem pemantauan, kita harus memperhatikan bahwa dalam prosesnya, sistem pemantauan dan evaluasi gizi itu menjadi pilar keberlanjutan dari intervensi kesehatan. Pemantauan dan evaluasi gizi merupakan elemen yang krusial dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat itu, khususnya dalam situasi bencana. Yang pertama adalah kita menetapkan terlebih dahulu indikator utamanya. Sistem pemantauan gizi ini berfokus pada cakupan intervensi, status gizi, dan angka kesakitan serta kematian. Terus, menganalisis metode-metode dari pemantauannya dilakukan secara survei berkala, laporan rutin, dan feedback dari masyarakat. Analisis data, setelah data dikumpulkan, dianalisis untuk menjadikan satu bukti konkret berupa data untuk melihat apakah pengambilan keputusan itu sudah tepat ataukah perlu ada peninjauan kembali dari keputusan yang ada. Yang keempat, pendistribusian dari laporan harus bersifat transparansi untuk memastikan bahwa data yang sudah diolah dan sudah dianalisis itu terdistribusi agar seluruh lapisan masyarakat dapat diakses, baik itu secara publik, akademisi, serta pemangku kepentingan untuk mendorong dari akuntabilitas tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai dasar dalam penentuan kebijakan. Nah, kelima, upaya pemantauan harus bersifat partisipatif. Jadi harus ada keterlibatan, baik itu dari segi masyarakat dan semua pihak, karena dalam proses monitoring dan evaluasi tidak hanya berfokus pada satu kelompok saja, tetapi harus dilibatkan seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam, pemantauan harus bersifat fleksibel. Hal ini bersifat terus-menerus karena terus dilangsungkan serta menjadi rutin. Maka perlu itu adalah pemantauan itu harus bersifat fleksibel dan tidak bersifat secara kaku. Dan yang ketujuh, pemantauan berorientasi pada tindakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh poin-poin yang tadi sudah disampaikan itu berfokus pada langkah nyata, langkah konkret terkait dengan apa yang harus dilakukan. Bukan hanya sekedar mengumpulkan informasi tanpa ada langkah yang dikerjakan. Oke. Kesimpulannya, bahwa gizi itu menjadi prioritas utama dalam respons bencana. Ya, harus ada beberapa aspek yang terlibat, yaitu bagaimana upaya manajemen gizi yang efektif, investasi berkelanjutan berupa gizi sebagai investasi penting karena kehidupan tetap berjalan. Ya, perlu adanya intervensi dari pelaksanaan gizi itu sendiri, dan yang keempat adalah panggilan untuk aksi. Tingkatkan kesiapsiagaan dari tingkat pengetahuannya, dari perilaku serta sikap baik itu saat kejadian bencana. Agar apa? Agar kita aware terhadap suatu bencana di kemudian hari. Oke, cukup sekian untuk sesi kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.